Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sekarang yang nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'atu yang nomor 9. Yustahabbu disunnahkan. Apa yang disunnahkan? Ayyuhassila, untuk menghasilkan. Menghasilkan apa? Markuban, kendaraan. Qawiyan, yang kuat, wati'an, yang rendah, jangan terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi itu nak turun pun tak selesa, kalau jatuh sakit, ya kan? Kuat, rendah, itu kalau unta ya. Ini nisbatnya dengan unta zaman dulu. Warukubu, berkendara, fil haji, dalam haji, berkendara dalam haji itu afdalu, lebih utama, minal masyi, daripada jalan kaki. Alal madhabi as-sahih, menurut madhab yang sahih. Ingat, berkendara itu lebih utama daripada jalan kaki menurut madhab yang sahih, ya kan? Menurut madhab yang sahih. Sekarang kalau apa itu tawaf sa'i menggunakan skuter, bagaimana Ustaz? Nanti ada pembahasannya sendiri. Ada pembahasannya sendiri. Pokoknya haji menggunakan kendaraan, berkendara itu lebih utama daripada jalan kaki. Menurut madhab yang dhaif, ya kan, karena as-sahih itu adalah as-sahihum fa fi qawil khulfi falil muqabil as-sahihu yakfi. Nah, gitu. Jadi as-sah itu muqabilnya sahih, sedangkan sahih muqabilnya itu dhaif. Berarti menurut pendapat yang dhaif itu mengatakan berjalan kaki itu lebih utama daripada berkendara. Tinggal pilih aja. Nah, pendapat yang sahih atau yang dhaif. Wa qad sabata fil ahadits, dan sungguh ditetapkan atau sungguh tetap dalam hadis as-sahihati, yang sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu hajja raqiban, haji dengan cara berkendara. Hadis sahih mengatakan Nabi Muhammad itu haji dengan cara berkendara, menunggangi unta yang berupa unta yang namanya adalah unta qaswa namanya. Bahkan ketika wukuf Nabi Muhammad, wa huwa ala naqatil qaswa, Nabi Muhammad itu di atas untanya yang bernama qaswa. Hadis sahih, bukan hadis dhaif, hadis sahih. Nabi Muhammad itu berkendara, ya kan? Hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih itu adalah awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al, yarwihi abdulun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Jadi hadis sahih itu adalah yang meriwayatkan hadis ini adalah orang-orang yang memang dhabit, kuat hafalannya, adil, dia itu tidak pernah melakukan kefasikan. Masya Allah, pokoknya number one lah pokoknya. Pokoknya number one. Rawi-rawi yang spesial. Karena yang meriwayatkan orang spesial, hadisnya pun menjadi spesial. Hadis hasan itu apa? Di bawah dia. Di bawah dia. Di bawah dia. Apalagi hadis dhaif lebih di bawah lagi. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu lakas sahih istaharat, itu hadis hasan. Kalian harus tahu, kalau ingin menjelaskan tentang masalah hadis, harus tahu tentang mustalahil hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat rahilatuhu zamilatahu. Kendaraannya itu adalah menjadi muatan. Menjadi muatan. Menjadi yang memuat, yang mengangkut, menjadi angkutannya. Jadi angkutannya. Angkutan barangnya, angkutan dia, angkutan barangnya. Jangan dia ada unta sendiri, barang ada unta sendiri. Ini kurang baik. Kurang baik. Kita haji ini upayakan kita memang betul-betul tawaduk, merendah diri kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lepaskan duniawi, pangkat, jabatan, semuanya lepaskan. Gitu. Ya, gitu. Masya Allah. Wa yustahabbu, dan disunnahkan al-hajju, haji itu disunnahkan ala rohli wal qatabi, menggunakan pelana, jangan menggunakan tandu besar, karena tandu itu khusus untuk orang kaya-kaya ya. Meskipun kita kaya, tapi tak perlu kita menggunakan tandu. Kita menggunakan sesuatu yang digunakan oleh orang biasa. Meskipun kita kaya, meskipun kita mampu, diupayakan biasa. Jadi al-rahlu wal qatabu itu kalau dia panas, kepanasan, karena tidak ada payon. Tapi kalau tandu itu besar, itu khusus untuk orang kaya, dia itu selesa di dalam. Gitu. Dunal mahamil, ya, dunal mahamil wal hawadij, bukan menggunakan tandu yang diletakkan di atas punggung unta. Itu khusus untuk orang kaya-kaya. Wal hawadij sama tandu. Wal hawadiji juga sama artinya tandu. Gitu. Jadi kalau sekarang nisbatnya dengan kelas ekonomi dan kelas bisnis. Gitu. Jadi bagaimana Ustaz? Berarti yang disundahkan naik kelas ekonomi, meskipun kuat naik kelas bisnis. Ya, meskipun naik kelas bisnis itu dia kuat, mampu, karena dia mampu, dia kaya seumpama. Tapi tak payahlah, untuk masalah ini aku memang ingin betul-betul merendahkan diri kepada Allah, naik kelas ekonomi. Cik, Masya Allah, mantap bro. Ya gitu. Masya Allah ya. Lima dzakarnahu minal ahadits as-sahih, karena di dalamnya itu ada hadis yang sahih yang menerangkan itu semua. Yang menerangkan itu adalah hadis yang sahih. Masya Allah. Hadis yang sahih. Wa li'annahu ashbahu bitawaddu, karena dan lagian kita menggunakan kelas ekonomi itu lebih menyerupai dengan merendahkan diri, dengan tawadhu. Meskipun kita mampu menggunakan kelas bisnis, tapi kita naik kelas ekonomi itu nak merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagus. Sunnah itu. Wala yaliku bil haji ghairu tawadhu, dan tak pantas, tak layak, tak pantas. Ya kan? Bagi seorang yang haji itu, bagi seorang yang melakukan haji itu dia untuk tidak tawadhu. Tidak merendahkan diri, tak layak, tak pantas untuk orang yang haji, tapi dia tidak tawadhu. Itu tak pantas seperti itu. Orang haji itu harus tawadhu. Min jami'i hayatihi, dari setiap caranya, wa ahwali, dan keadaannya, fi jami' asfarihi, di sepanjang jalannya, ya kan? Sepanjang safarnya. Wa sawa'un fima dzakarnahu al-markubu alladhi yashtarihi. Sama seperti hal itu di dalam perkara yang aku sudah sebutkan, yang berupa al-markub, kendaraan, alladhi yashtarihi, yang dia beli, au yastajiruhu, atau dia sewa. Ya kan? Atau dia sewa. Jangan terlalu mewah. Ya kan? Kendaraan yang dia beli atau yang dia sewa jangan terlalu mewah. Biasa-biasa saja, pokoknya selesa. Nah, pokoknya selesa. Jangan terlalu wow. Jangan terlalu wow. Ini yang banyak sekarang, Masya Allah. Nilainya sekarang itu ada umrah VIP. Itu Masya Allah. Haji yang VIP. Haji yang VIP. Haji yang plus. Wah, Masya Allah. Ya kan? Diupayakan jangan. Diupayakan biasa-biasa saja. Pokoknya busnya oke, hotelnya tak jauh, selesa, nak solat oke. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Makannya oke, pagi, siang, malam, dekat, masjid dekat, Masya Allah, selesa. Meskipun busnya itu ada bus yang VIP, bisa seperti tempat ruang tamu itu di dalam. Ada seperti itu kelas VIP. Tak payahlah begitu, biasa saja, bus pokoknya oke, selesa. Yang penting AC hidup gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi, Masya Allah. Wa yambaghi itu diatur oleh Islam. Wa yambaghi, dan seyukyanya, seharusnya. Yambaghi itu pokoknya maknanya dua. Kalau tak wajib, misalnya cari
sarahnya itu. Dan ternyata di sarahnya apa? Ayyajibu, wajib maksudnya. Wajib. Nah, wayam bagi maknanya wajib. Idzaktara ayyudhiru lil jamal. Idzaktara ketika dia menyewa unta itu ketika dia menyewa unta, ayyudhiru lil jamal, untuk menjelaskan kepada yang pemilik unta atau penuntun unta, pemegang kendali unta itu atau pemilik unta, menjelaskan jami'a ma yuridu hamlahu, menjelaskan setiap perkara, setiap sesuatu tentang beban muatannya, min qalilin au katsirin, sedikit maupun banyak, berat maupun ringan. Jelaskan, oh ini banyak ini, oh ini, dijelaskan semuanya supaya tak ada dusta di antara kita. Begitu. Gitu ya, jelaskan. Wa yastardihi alaihi, dan meminta ridho kepada pemilik unta tersebut tentang masalah beban-beban yang tadi atau muatan-muatan yang tadi, baik banyak maupun sedikit. Fa in kana yashukku alaihi ar-rahlu, ketika dia berat untuk menggunakan pelana kecil biasa, ya, pelana biasa, atau dia berat untuk menggunakan kelas ekonomi, duduk di kelas ekonomi dia berat, ya kan, berat liudrin, karena adanya uzur, kadufin, kayak seperti lemah, au illatin, atau adanya penyakit, dia ada penyakit, fi badani, di dalam badannya, dia stroke atau bagaimana, pokoknya dia tak selesa lah, badan dia tak selesa, au nahwi dzalik, atau sesamanya, fala ba'sa, maka boleh, la ba'sa la haraja la junaha la, maknanya boleh, bil mahmili, boleh menggunakan apa itu, tandu, boleh dengan tandu, bal huwa fi hadzal hal mustahab, bahkan hal ini baginya itu sunnah. Kalau memang dia itu tidak mampu, tidak selesa untuk duduk di kelas ekonomi, tak selesa duduk di kelas ekonomi, dia lebih selesa duduk di kelas bisnis, karena dia itu punya penyakit kaki seumpama samurat ini, dia kalau duduk di ekonomi tak selesa, badan dia tak selesa. Nah, ini baginya sunnah di apa? Kelas bisnis. Nah, gitu. Sunnah di kelas bisnis. Sunnah di VIP. Wa in kana yashukku alaihi ar-rahlu, ketika dia berat menggunakan kelas ekonomi, ya kan, wal qatabu, dan pelana, maksudnya ini anggap kelas ekonomi gitu ya, liriyasatihi, karena kepemimpinannya, karena dia sebagai seorang pemimpin besar seumpama, wartifa'i manzilatihi, dan tingginya kedudukannya, derajatnya itu tinggi, au nasabi, nasabnya itu tinggi, au amali, atau pekerjaannya itu memang pekerjaan spesial, pekerjaan bagus, ya kan, dia bekerja di pekerjaan yang bagus, au syarafi, atau kemuliaannya, au jahi, atau pangkatnya, au sarwati, atau kekayaannya, memang dia kaya seumpama, au muruati, atau kehormatannya, bukan karena dia itu karena ada penyakit, bukan karena dia tak selesa, dia itu berat karena apa? Karena dia, saya pemimpin, saya itu nasabnya bagus, saya itu pekerjaannya number one, saya itu mulia, saya itu disumpama, saya itu orang terhormat. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Au nahwi dzalik, atau sesamanya, mim maqasidi ahli dunya, dari beberapa tujuan ahli duniawi, lam yakun dzalik udran, maka hal itu bukan termasuk uzur. Itu bukan termasuk uzur fi tarkis sunnah, di dalam meninggalkan sunnah, artinya meninggalkan duduk di kelas ekonomi, fi ikhtiyarir rahli, di dalam memilih kelas ekonomi, wal qatabi, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khairun, lebih baik, min hadal jahil, daripada orang ini, ya kan, bimiddari nafsi, ya kan, dipandang dari derajatnya Nabi itu lebih baik, lebih bagus, lebih mulia daripada orang ini, dari segi nasabnya, kedudukannya, ya kan. Nabi Muhammad itu derajatnya Masya Allah khairul insi wal jin, ya kan, akramul insi wal jin, lebih mulia-mulia ke manusia dan jin, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa yang kurang dari Nabi Muhammad? Tapi Nabi Muhammad kehidupannya biasa-biasa saja. Tidak minta dispesialkan, tidak minta spesial, tidak begitu spesial. Kehidupan Nabi Muhammad biasa-biasa saja. Ngapain kita untuk haji itu harus spesial? Nah, kan gitu. Nah, itulah. Artinya duduk aja di kelas ekonomi biasa, kecuali tak selesa, kaki tak kuat. Nah, biasanya ada jamaah kaki tak kuat, Ustaz. Sunnahnya duduk di kelas bisnis. Kalau kaki kuat, ini dia nak duduk di kelas ekonomi karena dia merasa, oh, saya itu pekerjaan baik, saya itu pangkat saya baik, derajat saya baik, nasab saya baik, kedudukan saya, kehormatan saya itu Masya Allah. Lebih baik duduk di kelas ekonomi saja. Ya, seperti itu. Apa ini? Wallahu a'lam. Wa yukrahu dan dimakruhkan. Rukubul jalalah, menaiki jalalah. Naik jalalah. Apa itu jalalah? Wahia an-naqah awil ba'ir. Jalalah itu adalah naqah. Naqah itu adalah unta betina. Awil ba'ir atau ba'ir, ya. Ba'ir. Sama seperti naqah, ba'ir itu sama saja, unta sebenarnya. Alladhi yakulu al-azirah. Alladhi yakulu al-azirah, yang memakan kotoran. Memakan kotoran. Pokoknya perkara yang najis pokoknya. Dia senang makan kotoran. Itu makruh kita menunggangi. Seperti itu. Makruh, dimakruhkan. Memakan kotoran. Unta yang memakan kotoran itu dimakruhkan. Kita naik unta yang seperti itu. Ya kan? Lil hadis as-sahih, karena hadis yang sahih. Ada hadis yang sahih. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhu, dari Ibni Umar, yang diriwayatkan dari Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Rasul mencegah anil jalalati, dari menaiki unta jalalah. Unta jalalah itu unta yang tadi memakan kotoran itu, minal ibili, dari unta. Ayyar kaba alaiya, untuk dinaiki. Jadi naha Rasulullah SAW, Nabi Muhammad mencegah dari unta jalalah, ayyar kaba alaiya, untuk dinaiki. Jadi Nabi Muhammad mencegah kita untuk menaiki unta jalalah. Unta yang di situ memakan kotoran, memakan perkara-perkara yang najis. Kan? Memakan perkara-perkara yang najis. Tuh. InsyaAllah sampai seperti itu. Jadi unta, ba'ir, jamal itu sebenarnya sama. Itu adalah termasuk min jinsil ibil. Jadi itu termasuk jenisnya ibil. Jadi ada ibil. Di ibil ini, nanti di ibil ini ada yang namanya nakoh, ada jamal, ada ba'ir. Ada jamal, ada ba'ir. Ya kan? Ibil ini. Jadi ibil ini adalah ismu jinsi. Kalau ilmu nahwu itu apa namanya? Alamul jinsi ya. Kalau masalah ilmu nahwu itu, di ilmu nahwu itu apa dalam alfiyah itu? Wa minhum manqulun ka faddin wa asad wa durjijalin ka syu'ada wa udat wa jumlatun wa mabmastin ukibada in ghairi wa yatamma riba wa sa'afil alamidul idafah ka abdu samsin wa abi wa hafa wa wada'u li ba'di ajnasil alam ka alamil asqasi lafdan wa huwa. Jadi ada asad, di bawah asad itu macan itu ada macan tutul, ada macan loreng, ada singa. Itu semuanya jenisnya asad, macan. Ya kan? Macan. Ibil pun sama, ada ibil. Tapi di bawah ibil itu ada ibil berupa nakoh, ada ibil berupa jamal. Nah, gitu. Bedanya apa bedanya? Pokoknya ibil pokoknya ibil ya. Sekarang nakoh itu apa? Nakoh itu unta betina. Kalau jamal itu unta yang laki-laki, unta jantan, itu jamal namanya.
Kalau nakoh unta betina, kalau jamal itu unta jantan. Unta jantan itu jamal. Kalau ba'ir bagaimana? Unta betina atau unta jantan yang dibuat untuk muatan, ya kan? Ada muatannya, ya kan? Ada barangnya, ada muatannya, itu dinamakan ba'ir namanya. Jantan maupun betina, unta jantan maupun betina yang di atasnya ada muatannya, ada barangnya, itu dinamakan ba'ir namanya. Itu. Dan semuanya ini adalah ibil. Nah, itu. Semuanya itu adalah ibil. Jadi ibil itu adalah ismu jinsin. Kalau masalah ilmu mantik itu famufhimus tirokinil kulliyu. Apa? Famufhimus tirokinil kulliyu. Terus ka'asadin wa aksul juz'iyyu. Nah, itu. Jadi apa itu? Dia itu ismul jinsi. Di bawahnya banyak sekali jenis. Gitu. Sudah jelas ya? Jadi nakoh itu adalah unta betina. Ba'ir itu unta yang di atasnya ada, baik unta laki-laki maupun unta betina yang di atasnya ada barangnya. Ada barang dagangan atau ada orangnya, itu dinamakan unta, dinamakan ba'ir. Ya. Kalau jamal itu adalah unta laki-laki, unta jantan. Semuanya ini dinamakan ibil. Nah, semuanya ini dinamakan ibil. Nah, dan rombongan-rombongan unta, ada unta banyak, ya kan? Ada unta banyak. Itu rombongan unta itu dinamakan ir namanya. Itu beza-beza. Jadi beda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu perlu dicermati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 10 sekarang. Habiskan aja nomor 10. Al-ashiratu yang nomor 10. Nomor 10. Idza arada al-hajj. Ketika ada seseorang mengharapkan haji, maka ayyata'allama kaifiyatahu, maka dia harus belajar caranya dulu. Berarti harus mengikuti kelas manasik ya berarti. Wa hadza fardhu ain, dan ini adalah fardhu ain. Bukan fardhu kifayah, ini fardhu ain. Kadang suruh wakilkan saja. Ini fardhu ain ya. Tak boleh diwakilkan, harus sendiri. Idz la tasihul ibadah. Oleh karena itu travel itu mengambil gate mutawif yang mantap. Itu travel. Idz la tasihul ibadah. Memang milanya ini peran mutawif di sini memang harus luar biasa. Kalau seperti ini. Kadang jamaah itu tidak mengindahkan masalah manasik. Dia berangkat begitu aja. Jadi peran mutawif di sini memang harus mantap. Idz la tasihul ibadah, karena tidak sah ibadah itu mimman la ya'rifuha, bagi seseorang yang tidak mengetahuinya. Tidak mengerti. Ibadah itu tidak sah bagi orang yang tidak mengertinya. Gitu. Jadi harus mengerti, harus tahu ilmunya. Wa yustahabbu ay yastashiba, dan disunnahkan untuk menyertakan ma'ahu beserta orang tersebut kitab, artinya disunnahkan untuk membawa kitab wadihan yang menjelaskan fil manasik, di dalam masalah atau di dalam menerangkan manasik, kitab yang menjelaskan manasik, jami'an yang mengumpulkan lima qasidiya, mengumpulkan pada tujuan-tujuan manasik itu sendiri. Nah, ya kan? Artinya membawa buku manasik, harus membawa buku manasik. Wa ayyudima mutala'atuhu, dan senantiasa mempelajari, senantiasa buka. Wa yukarriruhu, dan mengulang-ulangnya. Fi jami'i tariqihi, di sepanjang jalan. Ya, mulai dari Singapura itu dibuka, terus apa itu sebenarnya? Ya kan? Dibahas, dibuka. Fi jami'i tariqi, di panjang jalannya. Litasira muhaqqaqatan, supaya bisa kokoh, bisa menjadi nyata, kuatlah indahu, di dalam dirinya. Waman akhalla dzalik, siapa saja yang lalai, waman akhalla bihadza, orang yang lalai dengan ini semua, tak nak mempelajari manasik, ya kan?
tak nak ikut kelas manasik dan lain sebagainya, maka khifna, saya khawatir, saya takut, kata musannif ini, kata Syekh Zakaria bin Syaraf An-Nawawi, alaihi, atas orang yang haji tersebut, ayyarji'a, dia kembali ke tanah airnya, bi ghairi hajjin, tanpa melaksanakan ibadah haji. Artinya hajinya itu haji yang tidak sah. Nauzubillah. Li ikhlalihi, karena dia tersebut melanggar, merusak, bisyartin, dengan syarat, min syurutihi, dari syarat-syaratnya haji. Dia merusak syarat-syaratnya haji. Nauzubillah. Au ruknin, atau yang dia rusak rukun, min arkanihi, dari rukun-rukunnya haji. Au nahwi dzalik, atau sesamanya. Nah, khawatir. Lanya mutawif, peran mutawif, takut jamaah itu tidak ikut manasik, peran mutawif itu penting. Gitu. Wa rubbama qallada katsirun minan nasi, dan terkadang banyak manusia, banyak orang yang mengikuti, yang ikut, yang taklid, yang mengikuti ba'du awami Makkah, mengikuti sebagian orang awamnya tanah Makkah. Gitu. Wa tawahhama annahu ya'rifunal manasik, dan orang yang haji ini menyangka, ya kan, menyangka bahwa orang Mekah ini mengetahui tentang manasik. Menyangka bahwa orang Mekah tahu tentang manasik. Faghtarra bihim. Ya kan? Faghtarra bihim. Oleh sebab itu banyak orang yang tertipu dengan orang Mekah ini. Wa dzalik khata'un fahisun, dan hal ini termasuk kesalahan yang luar biasa. Artinya tidak semua orang yang di Mekah itu tahu tentang haji umrah gitu. Karena al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan cara belajar, bukan ilmu itu dengan cara tinggal di Mekah, bukan ilmu itu dengan cara tinggal di Madinah. Al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan cara belajar. Siapa yang belajar dia pasti tahu. Bukan siapa saja yang dia tinggal di Mekah dia pasti tahu, tidak. Tidak setiap orang Arab itu tahu sejarah. Nah, yang tahu sejarah orang yang belajar sejarah. Meskipun dia orang Singapura, meskipun dia orang Asia, meskipun dia orang Cina, kalau dia belajar sejarah, pasti dia akan tahu tentang sejarah Islam. Nah, itu, Masya Allah, ini penting sangat, Masya Allah. Kadang pakai surban, pakai bob, pakai surban seperti ini, dikira itu adalah syekh. Tidak setiap orang yang pakai surban itu syekh. Tidak setiap orang yang pakai jubah itu pintar, alim. Tidak setiap orang yang tinggal di Mekah itu pintar. Nah, gitu ya. Tidak semuanya. Makanya hati-hati. Al ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan cara belajar, bukan dengan cara tinggal. Perlu diingat. Karena itu Masya Allah, mudah-mudahan Smiling ini memang betul-betul amanah, menjaga jamaahnya zahiran wa batinan, dijaga ibadahnya supaya sah. Artinya membawa pahala, pulang membawa umroh haji yang makbulah, dan juga membawa pengetahuan sejarah yang luas. Itulah harapan kita. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang nomor 11 InsyaAllah kita akan lanjutkan besok. Ala hadihin niyati salih al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.